Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,38% ke angka 6.113. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang laba bersih semester satunya turun lumayan dalam. Selain itu saya juga akan mengupdate beberapa saham yang hari ini masih bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham MDKA. Saham MDKA hari ini ditutup bertahan di harga 2.700. Dan jika kita lihat di grafik, secara tren saat ini MDKA masih bergerak sideways. Jadi saat ini jika kita lihat MDKA masih berada di atas support di EMA 150 di sekitar harga 2.590, sedangkan untuk garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten jika kita lihat berada di sekitar harga 2.800. Dan kalau berita bahwa laba bersih MDKA turun 84% di semester 1 ini. Jadi memang ini merupakan sentimen negatif karena memang pendapatan MDKA menurun. Tapi untuk grafik, walaupun saat ini laporan keuangan kurang bagus, secara tren saat ini menurut saya masih oke. Karena masih berada di atas support kuatnya di EMA 150. Sebelumnya juga bisa kita lihat dua kali MDKA sempat menyentuh garis EMA 150 tetapi masih bisa bertahan. Setelah menyentuh berhasil rebound, tapi bisa kita lihat karena saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten, maka MDKA terlihat masih gagal break dari garis EMA 50 ini. Sehingga secara tren untuk tren jangka pendek saat ini MDKA mulai bergerak sideways. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat perdagangan hari ini walaupun tidak naik dan turun, terlihat adanya sedikit distribusi. Asing juga 2 hari terakhir ini terlihat mulai keluar dari saham MDKA. Jadi dari data yang kita dapat, walaupun menurut saya laporan keuangan kurang bagus untuk semester 1 ini, MDKA masih bisa kita pantau untuk swing trade. Tapi untuk lebih amannya adalah tunggu di sekitar support di EMA 150. Jadi apabila kita lihat MDKA masih bertahan di atas garis EMA 150, kita bisa entry, take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 50. Tapi harus hati-hati apabila dalam 1 minggu ke depan MDKA ternyata gagal bertahan di atas garis EMA 150 ini. Karena apabila gagal bertahan, maka MDKA akan mulai bergerak downtrend untuk jangka pendek. Jadi harus hati-hati selama MDKA break dari garis EMA 150 berarti trennya sudah mulai jelek. Selanjutnya saya akan menganalisa saham keras. Saham keras hari ini naik hampir 5% ke harga 530. Saham keras tanggal 23 kemarin memang baru saya analisa. Saat itu keras masih berusaha untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi hari ini keras sudah naik di atas garis EMA 50 tapi bisa kita lihat masih gagal naik melewati garis EMA 150 yang merupakan resisten kuat untuk saham keras saat ini. Untuk garis EMA 150 bisa kita lihat di harga 545, sedangkan untuk garis EMA 50 saat ini di harga 520. Untuk supportnya bisa kita lihat saat ini masih ada di support psikologis di harga 500. Kenaikan hari ini memang secara candle ada shadow yang lumayan panjang. Sama seperti ini, sempat berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150, gagal break setelah itu mulai turun. Jadi untuk saham keras walaupun hari ini naik lumayan tinggi, teman-teman mesti hati-hati. Karena apabila minggu ini ternyata masih gagal naik di atas garis EMA 150, keras masih ada potensi untuk turun kembali menuju support psikologis di harga 500 ini. Jadi memang secara tren walaupun sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan, ini belum bisa kita konfirmasi uptrend. Dari data broker summary ini bisa kita lihat kenaikan hampir 5% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing 3 hari terakhir ini juga terlihat masih masuk melakukan akumulasi pada saham keras. Jadi dari data yang kita dapat memang keras menarik untuk kita amati, apalagi yang sudah berhasil membeli di harga 500 atau di bawahnya masih sangat layak untuk di hold. Tinggal apabila teman-teman pingin take profit dulu, apabila terlihat gagal break dari garis EMA 150 bisa take profit, tapi apabila mau hold terus juga masih oke selama masih bertahan di atas harga 500. Karena apabila dalam 1 minggu ke depan keras berhasil break dari garis EMA 150 ini, maka keras akan mulai bergerak uptrend untuk jangka pendek. Dengan target berikutnya atau target terdekat
di harga 600. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya menurut saya tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 ini. Di sekitar harga 520, apabila teman-teman mau tunggu di harga 500 juga menurut saya masih oke. Atau mau tunggu dia break dari garis EMA 150 baru teman-teman entry juga masih bisa. Tapi memang best buy-nya menurut saya adalah tunggu kembali di sekitar harga 500. Berikutnya saya akan menganalisa saham Medco. Medco hari ini naik 3% lebih ke harga 498. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini Medco masih bergerak sideways. Dan terlihat masih berusaha untuk naik melewati resisten kuatnya di harga 500 atau resisten psikologisnya. Bisa kita lihat, Medco beberapa kali berusaha untuk naik di atas harga 500 tetapi masih gagal break. Selain harga 500 yang merupakan resisten kuat, masih ada resisten di EMA 50 dan 150 yang harus ditembus Medco untuk mulai bergerak uptrend kembali. Untuk garis EMA 50 bisa kita lihat di sekitar harga 545 atau bisa kita bilang 550. Sedangkan untuk garis EMA 150 di harga 585. Jadi memang masih ada 3 resisten yang harus ditembus Medco saat ini. Jadi secara tren saat ini walaupun untuk tren jangka pendek sudah sideways, untuk tren jangka menengah ini masih downtrend. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 3% ini masih disertai adanya akumulasi. Sedangkan asing 3 hari terakhir ini terlihat mulai keluar kembali dari saham Medco. Jadi dari data yang kita dapat, untuk Medco kita masih harus wait and see. Apabila berhasil break dari harga 500, maka ada potensi untuk mengetes garis EMA 50 dan 150. Tapi apabila dalam minggu ini harga 500 masih gagal ditembus oleh Medco, maka Medco akan mulai bergerak turun kembali menuju support terdekat saat ini di harga 470. Sedangkan support di bawahnya lagi jika kita lihat berada di harga 430. Jadi memang walaupun saat ini mulai terlihat bangkit, Medco masih ada potensi untuk turun apabila masih gagal break dari ketiga resisten ini. Jadi saat ini sebaiknya manfaatkan untuk trading jangka pendek. Apabila teman-teman sudah bisa mendapatkan di sekitar daerah supportnya, atau besok mau entry apabila berhasil break dari garis resisten di harga 500 juga masih oke dengan target take profit di garis EMA 50 atau 150 apabila masih gagal break. Saham terakhir yang akan saya analisa hari ini adalah saham Friend. Saham Friend hari ini naik 4% lebih ke harga 136. Dan bisa kita lihat di grafik, untuk tren jangka menengah Friend saat ini sebenarnya masih oke. Karena masih bertahan di atas garis EMA 50. Jadi 2 minggu lalu Friend memang sempat turun lumayan dalam setelah gagal break dari harga 160. Tapi bisa kita lihat saat menyentuh garis EMA 50 yang saat ini merupakan support, Friend masih bisa rebound. Jadi untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini berada di sekitar harga 125. Sebelumnya juga Friend sempat turun menyentuh daerah support ini dan masih bisa rebound kembali. Jadi memang garis support ini sampai saat ini masih kuat untuk menahan penurunan dari saham Friend, sehingga secara tren jangka menengah trennya masih bagus. Dan jika kita lihat saat ini ada satu gap di sekitar harga 140 yang ada potensi untuk ditutupi Friend minggu ini. Tapi ingat, selain merupakan gap yang harus ditutup, ini merupakan resisten yang harus ditembus Friend. Apabila Friend gagal menembus harga 140, Friend masih ada potensi untuk turun kembali mengetes support di EMA 50 ini. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila harga 140 masih gagal ditembus Friend dalam 1 minggu ke depan. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 4% ini malah disertai distribusi. Sedangkan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, karena Friend dalam 1 minggu terakhir ini sudah naik lumayan tinggi, dan saat ini sudah dekat dengan resisten plus sudah mulai ada distribusi, teman-teman yang berhasil beli di harga bawah sudah harus hati-hati. Jadi apabila gagal break, ada potensi untuk berbalik arah kembali. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry, karena saat ini dekat dengan resisten, saya lebih menyarankan apabila mau entry itu tunggu terkena pullback baru entry, atau tunggu dia berhasil break dari garis di harga 140 ini. Karena apabila resisten harga 140 terlewati, baru Friend berpotensi untuk lanjut naik menuju resisten berikutnya saat ini di harga 160. Tapi semua balik lagi ke teman-teman, apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 50, mau hold terus selama masih bertahan di atas garis ini juga masih oke. Karena selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini, secara tren Friend masih bagus. Contohnya, teman-teman beli di sekitar garis EMA 50 di daerah sini,
pada saat naik di posisi sini masih belum take profit, pada saat turun di sini juga belum take profit. Apabila dia break, teman-teman baru take profit juga, teman-teman masih profit karena garis EMA 50 di saat teman-teman beli di sekitar harga 104. Sedangkan apabila break bisa kita bilang di sekitar harga 117. Jadi apabila pergerakannya masih terus bergerak naik, garis EMA 50 juga pasti akan bergerak naik. Sehingga ini bisa jadi trailing stop teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.